Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek data mining kami yang berjudul Glucopredict. Merupakan aplikasi berbasis Streamlit yang digunakan untuk memprediksi apakah seseorang berpotensi terkena penyakit diabetes atau tidak secara akurat dan efisien. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya Tia Dianti Fadli dengan NPM G1A022002. Saya Tiesha Andriani Ramadanti dengan G1A022014. Saya Imada Cintia dengan NPM G1A022012. Oke, langsung saja yang pertama itu adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang terus meningkat di seluruh dunia. Diagnosis dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Dengan perkembangan teknologi, metode tradisional dalam mendeteksi diabetes mulai dilengkapi dengan pendekatan berbasis kecerdasan buatan. Machine learning memungkinkan analisis data kesehatan yang lebih akurat dan cepat dalam memprediksi risiko diabetes berdasarkan faktor-faktor seperti usia, BMI, body mass index, riwayat kesehatan, dan gaya hidup. Yang kedua ada tujuan, yaitu membangun model machine learning untuk mendeteksi kemungkinan seseorang mengidap diabetes berdasarkan dataset yang tersedia. Menggunakan algoritma yang mampu memberikan hasil prediksi yang akurat dan mudah diinterpretasikan, dan menganalisis bagaimana fitur dalam dataset berkontribusi terhadap hasil prediksi model. Selanjutnya ada metode. Model yang digunakan dalam sistem ini adalah decision tree karena memiliki interpretabilitas tinggi dan dapat menangani data dengan baik. Proses pembangunan model meliputi beberapa tahapan, yaitu pre-processing data yang meliputi pembersihan data, versi fitur, dan normalisasi. Terus ada pembagian data yang dibagi menjadi trend dan test. Terus ada pelatihan model serta evaluasi menggunakan metrik yang relevan. Selanjutnya ada di bagian dataset. Dataset ini terbagi menjadi 3. Ada sumber datasetnya, yang kedua ada karakteristik, dan yang ketiga ada tujuan. Pertama adalah sumber dataset. Dataset yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari sumber pabrik, yaitu Kaggle Diabetes Prediction Dataset. Dataset ini berisikan berbagai informasi medis dan gaya hidup yang gunanya untuk memprediksi kemungkinan seseorang menderita penyakit diabetes. Yang kedua ada karakteristik. Untuk jumlah baris dalam dataset ini ada 100.000 sampel pasien. Terus untuk jumlah kolomnya ada 9 fitur yang mencakup faktor resiko diabetes. Untuk jenis datanya itu kombinasi dari numerik dan kategorikal. Untuk label klasifikasinya itu ada kolom diabetes dengan nilai 0, terindikasi tidak diabetes, dan 1 itu terindikasi diabetes. Terus ada tujuan. Tujuannya itu yang pertama membangun model prediksi diabetes menggunakan algoritma decision tree. Yang kedua menganalisis hubungan antara faktor resiko seperti usia, BMI atau body mass index, hipertensi, dan kadar gula darah dengan diabetes. Terus yang ketiga mengidentifikasi pola pasien yang beresiko tinggi terkena diabetes. Selanjutnya ada pre-processing data. Yang pertama ada cleaning data, tidak ditemukannya missing value dalam dataset. Terus yang kedua menghapus 3.854 data duplikat untuk mencegah bias dalam analisis. Terus yang ketiga mengatasi inkonsistensi data dengan standarisasi format pada variabel kategorikal. Yang kedua itu ada handling outliers yang dilakukan visualisasi menggunakan boxplot untuk fitur BMI, body mass index, dan blood glucose level guna mendeteksi outlier. Terus yang kedua ada normalisasi data dilakukan menggunakan min max scalar untuk menyamakan skala data numerik agar model lebih optimal. Yang ketiga ada fitur selection yang digunakan untuk yang pertama memilih fitur yang memiliki korelasi tinggi terhadap variabel target. Yang kedua menghapus fitur yang kurang relevan untuk meningkatkan efisiensi model. Yang ketiga menggunakan metode recursive feature elimination untuk menentukan atribut yang paling berpengaruh terhadap prediksi diabetes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahap processing data selanjutnya itu korelasi matrik menggunakan heat map untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam dataset
Kemudian memastikan fitur yang dipilih memiliki kontribusi signifikan terhadap prediksi diabetes. Tahap terakhir itu menyeimbangkan dataset, yaitu menggunakan SMOT untuk menyeimbangkan jumlah data antara kelas positif diabetes dan negatif tidak diabetes. Gunanya ini untuk mencegah bias model akibat distribusi kelas yang tidak seimbang. Selanjutnya itu model machine learning. Yang pertama algoritma. Algoritma yang kami gunakan yaitu decision tree classifier sebagai algoritma utama. Model ini digunakan untuk memprediksi diabetes berdasarkan faktor-faktor seperti BMI, level glukosa darah, dan riwayat merokok. Selanjutnya itu pelatihan model, terbagi menjadi 3, yaitu processing data, pemisahan data, dan melatih model. Untuk processing data itu seperti sebelumnya adalah menghapus duplikat, menangani outlier, menyeimbangkan data, dan encoding kategorikal. Selanjutnya itu pemisahan data yang terbagi menjadi 2, yaitu fitur X dan target Y. Fitur X diinisialisasikan sebagai variabel selain target, kemudian target Y itu ada label diabetes yang berarti 0 itu tidak memiliki riwayat tidak diabetes dan 1 itu positif diabetes. Selanjutnya melatih model. Sebelumnya model yang kami pilih itu decision tree. Jadi model decision tree ini dilatih menggunakan dataset yang telah dibersihkan sebelumnya. Yang terakhir itu prediksi dan evaluasi. Model yang digunakan untuk memprediksi diabetes ini kemungkinan berdasarkan fitur yang diberikan. Sebelumnya menggunakan dataset yang sudah dilatih. Kemudian hasil prediksi dievaluasi dengan menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang terakhir itu evaluasi model. Hasil evaluasi model decision tree yaitu akurasi mencapai 88,85%, precision 84,10%, recall yaitu 95,82%, dan F1 score yaitu 89,58%. Untuk analisis metrik evaluasi yaitu yang pertama akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model dapat mengklasifikasi data dengan baik secara keseluruhan. Sedangkan untuk precision sebesar 84,10% berarti dari semua prediksi positif yang dibuat model 84,10% benar-benar pasien diabetes. Dan untuk recall yang memiliki tinggi 95,82% itu menunjukkan bahwa model dapat menangkap sebagai besar pasien diabetes dengan baik. Dan yang terakhir itu F1 score yang mencapai 89,58% yang menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall. Yang terakhir ini visualisasi evaluasi. Di sini kami menunjukkan grafik batang yang perbandingan antara metrik evaluasi untuk mempermudah interpretasi hasil. Nah, di sini terdapat akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk selanjutnya itu demo aplikasi GlucoPredict yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, demo aplikasi GlucoPredict akan didemokan oleh saya. Sebelumnya, saya izin share screen. Baiklah, ini merupakan tampilan dari aplikasi GlucoPredict yang telah kami buat untuk membantu tenaga medis dalam menganalisis apakah pasien tersebut memiliki resiko diabetes atau tidak. Sebelumnya, model yang kami buat ini menggunakan diabetes prediction dataset. Di sini dapat diklik untuk ke halaman link datasetnya. Kemudian, di sini ada beberapa fitur yang harus diinputkan oleh tenaga medis untuk memprediksi apakah pasien itu memiliki risiko diabetes atau tidak. Pertama, kita coba untuk memasukkan data seseorang yang sehat untuk melihat prediksi apakah seseorang tersebut terkena diabetes atau tidak.
Pertama, kita inputkan gendernya female, terus usianya kita pilih misalnya 30 tahun, kemudian dia tidak ada riwayat hipertensi dan tidak ada riwayat penyakit jantung. Kemudian untuk smoking historinya juga kita pilih never, tidak pernah, dan input BMI-nya kita pilih di 22. Dan input HbA1c levelnya itu di 5, dan input glukosa levelnya itu di 100. Di sini kita dapat klik prediksi untuk melihat apakah dari data ini pasien tersebut memiliki risiko diabetes atau tidak. Nah, dapat dilihat hasilnya orang ini kemungkinan besar tidak terkena diabetes karena kita menginputkan data-data orang yang sehat. Selanjutnya, kita coba inputkan data-data orang yang ada kemungkinan diabetes. Kita ganti misalnya male, terus input usianya 40, kita masukkan dia ada riwayat hipertensi dan ada riwayat penyakit jantung. Kemudian untuk smoking historinya kita pilih ever atau pernah, dan input BMI-nya di sekitar 35 atau orang ini obesitas. Kemudian untuk input HbA1c levelnya di 8 dan input glukosanya di sekitar 250. Dan kita lihat apakah orang ini ada risiko diabetes atau tidak. Kita klik prediksi di sini. Nah, dari hasilnya terdapat orang ini kemungkinan besar terkena diabetes. Jadi, aplikasi yang kami bangun menggunakan decision tree ini dapat memprediksi apakah seseorang tersebut terkena diabetes atau tidak. Baiklah, kesimpulan. Model machine learning berhasil diterapkan untuk mendeteksi diabetes berdasarkan data kesehatan pasien. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model decision tree classifier memiliki performa yang cukup baik, dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score yang menunjukkan efektivitas dalam mengklasifikasikan pasien dengan dan tanpa diabetes. Analisis factor importance menunjukkan bahwa faktor seperti blood glucose level dan HbA1c level memiliki pengaruh besar dalam prediksi diabetes. Rekomendasi model dapat diperbaiki dengan optimasi hyperparameter, penggunaan algoritma lain seperti random forest atau XGBoost, serta peningkatan kualitas data melalui feature engineering dan balancing data yang lebih baik. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.